Bismillahirrahmanirrahim. Mentari terbit belum tinggi. Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian semua? Ibu harap kalian sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, walaupun masih secara daring atau secara virtual, tapi kita harus tetap semangat untuk belajarnya ya. Dan juga kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap mematuhi segala protokol kesehatan pada pandemi ini. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan cek terlebih dahulu absensi atau kehadirannya. Untuk kehadiran kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Silahkan kalian tulis di bawah kolom komentar, nanti Ibu cek satu-satu. Baik. Seperti apa yang Ibu sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, materi hari ini kita akan mempelajari mengenai determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Sebelum memasuki materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat materi sebelumnya atau materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya. Materi sebelumnya atau materi minggu lalu kita mempelajari tentang operasi matriks. Ibu harap kalian tidak lupa materi-materi sebelumnya, dan silakan kalau kalian lupa bisa mereview lagi materi yang telah disampaikan, buka-buka lagi catatannya atau buka-buka lagi video pembelajarannya. Oke, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini setelah kita mempelajari materi mengenai determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3, diharapkan kalian mampu menganalisis dan menjelaskan mengenai determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Selain itu juga kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan determinan ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, sekarang silakan kalian siapkan alat tempur kalian, seperti misalnya alat tulis kalian, buku catatan, pulpen, dan alat-alat perlengkapan belajar kalian. Silakan kalau misalkan sambil makan, sambil cemilan, silakan, asalkan hati-hati jangan tumpah di buku dan jangan sampai mengotori bukunya ya. Dan silakan kalian simak video pembelajaran ini dengan seksama dan sampai selesai. Determinan matriks. Yang pertama yang kita bahas yaitu determinan matriks berordo 2. Misalkan kita punya matriks A-nya dengan elemen A, B, C, D, maka determinan dari matriks A adalah kita bisa tulis determinan A atau kurung tegak A, atau bisa tulis juga seperti ini. Ini lambang-lambang atau simbol-simbol determinan nih. Kemudian di sini ada kalau nilai determinan A itu ditentukan oleh rumus, yaitu perkalian antara diagonal utama yang pertama dikurangi dengan diagonal utama yang kedua. Jadi perkalian diagonal utama yang pertama yaitu AD dikurangi dengan diagonal utama yang kedua BC. Jadi rumus determinan A berordo 2, matriks persegi berordo 2 yaitu rumusnya AD dikurangin BC. Kita bisa lihat pada contoh soal yaitu
Diketahui matriks A dengan elemen-elemennya yaitu negatif 2, negatif 5, 3, dan negatif 4, tentukan nilai determinan A-nya. Rumus tadi apa? AD dikurangin BC. Jadi, negatif 2 dikali negatif 4 dikurangin 3 dikali negatif 5. 8 ditambah 15. Jadi, determinan matriks A yaitu hasilnya 23. Kemudian di sini ada lagi contoh soalnya. Tentukan nilai K jika determinan 2, 3, 4K sama dengan 12. Kita tahu bahwa determinan yaitu AD dikurangin BC, maka 2K dikurangin 12 sama dengan 12. 12 yang di sini di ruas ini pindah ke ruas sebelah kanan, jadinya 2K sama dengan 24, maka nilai K-nya yaitu 12. 24 per 2, jadinya K sama dengan 12. Kemudian di sini ada contoh soal lagi. Diketahui matriks A dengan elemen 2, 1, 4, 3 dan matriks B-nya itu elemennya negatif 3, negatif 1, 2, dan 1. Tentukan nilai determinan matriks C jika yang pertama C sama dengan 3A dikurangin 2B, yang kedua C sama dengan A kali B. Kita lihat yang pertama dulu ya. Pertama yaitu C sama dengan 3A 3 dikalikan matriks A dikurangin 2 dikalikan matriks B. Kita kalikan 2 kali 3, 6, 2, 3 kali 1, 3, 3 kali 4, 12, 3 kali 3, 9, dikurangin dengan perkalian yang ini. Hasilnya ini. Lalu kita kurangkan atau operasi pengurangan, jadi hasilnya matriksnya 12, 5, 8, dan 7. Maka kita cari determinan dari C yaitu AD dikurangin BC. 12 dikali 7 dikurangin 5 dikali 8. 84 dikurangin 40. Hasilnya jadi determinan C-nya 44. Yang kedua yaitu C sama dengan A kali B. Perkalian matriks A dikali B. Masih ingat perkalian matriks? Masih dong. Nah, coba kalian lihat, berarti yang baris pertama dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. 2 dikali negatif 3 negatif 6 ditambah 1 kali 2. 2. Kemudian perkalian nih. 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah 1 dikali 1 1. Kemudian yang bawah 4 dikalikan negatif 3 negatif 12 ditambah 3 kali 2 ditambah 6. Kemudian yang terakhir 4 dikali negatif 1 negatif 4 ditambah 3 dikali 1 3. Kita jumlahkan, operasikan dengan jadi hasilnya negatif 4, negatif 1, negatif 6, negatif 1. Maka yang ini kita determinankan. Jadinya negatif 4 dikali negatif 1, 4 dikurangin 1 dikali negatif 6, 6. 4 dikurangin 6 sama dengan negatif. Nah, di sini ada soal. Coba kalian kerjakan soal ini dengan kalian pause video ini. Coba kalian kerjakan. Di pause terlebih dahulu ya. Mangga silakan kerjakan. Sudah dapat hasilnya? Sudah ya? Kita lihat, cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ibu. Hasil determinan matriks A-nya jawabannya negatif 4. Benarkah yang punya kalian? Good, jika benar. Kemudian yang kedua nih ada soal lagi. Kalian pause dulu videonya dan kerjakan soal nomor 2.
Determinan dari matriks T dengan elemen ini adalah negatif 7. Maka nilai X yang memenuhi adalah, silakan kalian kerjakan, pause dulu ya videonya. Sudah? Nah, hasilnya kita tahu bahwa determinan T yaitu negatif 7. Determinan kan AD dikurangin BC. AD ini dikurangin BC. Kita operasikan, hasilnya jadinya negatif 7 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangin 10. Negatif 7 kita pindah ruaskan, jadi hasilnya X kuadrat ditambah 2X dikurangin 3 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya, jadinya didapat X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Benar tidak jawaban kalian? Benar ya? Good. Kita lanjut ke materi. Nah, kita lanjut materi matriks persegi berordo 3. Dalam determinan matriks persegi berordo 3 ini ada dua cara untuk menghitungnya. Yang pertama, metode Sarus. Yang kedua, metode kofaktor. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu, metode Sarus. Misalkan kita punya matriks A dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matriks A ditentukan oleh rumus. Kita lihat determinan ini. Nah, untuk determinan matriks persegi berordo 3, kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan kembali di samping ini. Ini kolom pertama dan kolom kedua dituliskan kembali. Nah, selanjutnya yang ibu kasih panah dikalikan terus dijumlahkan. Jadi A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H. A dikali E dikali I ditambah B kali F kali G ditambah C dikali D kali H. Kemudian ada lagi yang di panah biru dikalikan juga, tapi ini operasi selanjutnya dikurangin. Jadi dikurangin perkalian C, E, G, kemudian ditambahkan A, F, H, kemudian ditambahkan B, D, I. Nah, setelah itu kalian operasikan, hitung-hitung, nanti ketemu determinannya. Ini rumus untuk determinan matriks persegi berordo 3. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui matriks A, elemennya ini, tentukan nilai determinan A dengan aturan Sarus. Determinan A, kita tulis elemennya lagi. Kita tuliskan lagi elemen kolom pertama dan kolom kedua di samping ini. Di sini ya. Kita tuliskan lagi. Kemudian kita panah-panahkan. Kalikan 1 dikali 3 kali 3 9. 9 ditambah 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 1 8 ditambah perkalian 3 dikali 1 dikali 4 12. Kemudian dikurangin 3 kali 3 kali 1 9 ditambah 1 dikali 4 dikali 4 16 ditambah 2 dikali 1 dikali 3 6. Dihitung hasilnya jadinya negatif 2. Jadi determinan A sama dengan negatif 2. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada minor. Di sini apabila elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks persegi berordo 3 dihilangkan, maka didapat matriks persegi berordo 2.
Nah, matriks ini, matriks baru yang berordo 2 ini disebut dengan submatriks A. Determinan dari submatriks A ini disebut dengan minor atau dinyatakan dengan MIJ. Kita lihat, kalau misalkan kita punya matriks A dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, kalau ditanya minor 1, 1, ini maksudnya baris pertama, kolom pertama. Kita tutup baris pertama dan kolom pertamanya. Jadinya dihasilkan matriks berordo 2 yaitu E, F, H, I. Kemudian kalau misalkan ditanyakan minor 1, 2, minor baris pertama kolom kedua, kita tutup baris pertamanya dan kolom keduanya. Jadi matriks berordo 2 yaitu D, F, G, I. Sudah mengerti? Ini namanya minor. Nah, dengan cara yang sama akan diperoleh minor lain dari matriks A. Kalau misalkan ditanyanya minor 2 kali 2 bisa, maksudnya minor 22 bisa, harus bisa ya. Kemudian minor 23 harus bisa ya. Kemudian di sini ada kofaktor. Kofaktor CIJ dari matriks A ditentukan dengan rumus. Kofaktor itu dirumuskan atau dilambangkan dengan C. Tadi minor dirumuskan dengan E, dilambangkan dengan huruf M besar. Nah, kofaktor IJ sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J. IJ itu elemen baris dan kolomnya ditambahkan, dikalikan minor IJ-nya juga dikalikan dengan minor IJ. Kofaktor dari matriks A, tadi matriks A-nya ya. Kalau misalkan kita ditanyanya kofaktor 1, 1, berarti negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah 1. Nih 1 tambah 1-nya itu dari ini. Dari 1 tambah 1. Nih. Dikalikan minor 1, 1. Hasilnya jadi kalau misalkan minornya kan pangkatnya 2 nih. Pangkat 2 berarti positif kan? Positif dikalikan minor ini jadinya hasilnya minornya positif. Kemudian kalau misalkan ini kofaktor 1, 2. Negatif 1 pangkat 1 ditambah 3 dikali minor 1, 2. Pangkatnya kalau ditambahkan 3. Negatif 1 pangkat 3 tetap negatif ya. Negatif dikalikan minor, jadi hasilnya nantinya negatif. Kemudian yang kofaktor 1, 3. Negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah 3 dikali minor 1, 3. 1 negatif 1 pangkat 4. 1 ditambah 3, 4. Hasilnya positif. Dikalikan minor, hasilnya juga minornya positif. Jadi, dapat kita simpulkan nih. Kalau misalkan pangkatnya genap, maka minornya positif. Kalau pangkatnya ganjil, nanti hasilnya minornya negatif. Ngerti ya untuk kofaktor pada matriks persegi berordo 3? Ini berlaku untuk sampai 3, kan matriksnya berordo 3 kali 3. Kemudian di sini ada determinan suatu matriks merupakan jumlah perkalian elemen dari sebuah baris kolom dengan kofaktor yang bersesuaian. Dapat dirumuskan determinan A, deret penjumlahan AIJ dikali kofaktor IJ dari J-nya itu 1 sampai dengan 3 diekspansikan menurut baris ke I.
Ini kalau misalkan diekspansikan menurut ke kolom ke J. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada ini. Misalkan diketahui matriks A-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nilai determinan A dengan ekspansi baris pertama ditentukan oleh determinan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. A ini elemen ya, kalau C itu kofaktor. Elemen 11 dikalikan kofaktor 11 dan seterusnya ini. Ini pertama, baris pertama dulu ya. Baris pertama. Kemudian ekspansi baris kedua. Berarti determinan A baris kedua ini. A21 dikali C21 ditambah A22 dikali C22 ditambah A23 dikali C23 dan seterusnya. Baris ketiga ditentukan oleh tadi determinan A sama dengan faktor 31 ditambah elemen 32 dikali kofaktor 32 ditambah elemen 33 dikali kofaktor 33. Dengan cara yang sama diperoleh determinan dengan ekspansi setiap kolom dari matriks A. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh ini. Diketahui matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Tentukan nilai determinan matriks A dengan cara menjabarkan baris pertama. Cari pertama minor 11. Tutup baris pertama, kolom pertama. Jadinya menjadi matriks 3, 4, 4, 3. Lalu cari determinannya, AD dikurangin BC. AD dikurangin BC, hasilnya 9 dikurangin 16 sama dengan negatif 7. Kemudian kita cari minor 1, 2. Kita tutup baris pertama kolom kedua, jadi matriksnya yaitu 1, 4, 1, 3. Cari determinannya, hasilnya negatif 1. Kemudian kita cari minor 1, 3. Kita tutup baris pertama kolom ketiga. Hasil determinannya negatif 1. Hasil determinannya 1. Kemudian kita cari kofaktornya, kan ini menjabarkan baris pertama, baris pertamanya saja, berarti yang dicari minor yang baris pertama, berarti minor 11, minor 12, minor 13. Kemudian kofaktornya juga cari yang C11, C12 dan C13. Kofaktor yang pertama positif ya. Positif dikalikan negatif, tetap hasilnya negatif. Kemudian yang ini C12 berarti negatif dikali minor 12. Negatif dikali negatif 1, hasilnya positif. Kemudian kofaktor 13, hasilnya positif minor 13. Determinan minor 13 yaitu 1. Jadi determinan matriks A dengan cara ekspansi baris pertama, determinan A sama dengan elemen 1 dikali kofaktor 1 ditambah elemen 1 2 dikali kofaktor 1 2 ditambah elemen 1 3 dikali kofaktor 1 3. Elemen 1 baris pertama kolom pertama 1 dikalikan kofaktor 1 kofaktor 1 negatif 7. Elemen 1 2 elemen baris pertama kolom kedua berarti 2
dikali kofaktor 1, 2. Kofaktor 1, 2, 1. Ditambah elemen 1, 3. Baris pertama, kolom ketiga, berarti 3. Dikalikan kofaktor 1, 3. Kofaktor 1, 3, 1. Kita hitung hasilnya negatif 7 ditambah 2 ditambah 3 jadi negatif 2. Nah, ini determinan A dengan cara menjabarkan baris pertama. Kemudian di sini ada sifat-sifat determinan. Yang pertama, jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom suatu matriks adalah 0, maka determinan matriks tersebut bernilai 0. Matriksnya elemennya ada 0-nya. Salah satu nih, elemen pada salah satu baris atau kolom suatu matriksnya ada elemen 0-nya, maka determinannya juga bernilai 0. Ini juga pasti 0 nih. Ini ada elemen yang 0-nya. Kemudian sifat yang kedua yaitu jika semua elemen pada dua baris atau dua kolom suatu matriks identik atau sama, maka determinan matriks tersebut bernilai 0. Contohnya, nah di sini matriks C elemen yang samanya yaitu nih, ini dengan ini sama ya. Nih sama. Elemennya ada elemen pada dua barisnya sama. Baris pertama dengan baris kedua sama. Nah, ini determinannya bernilai 0. Nah, sifat yang ketiga yaitu jika suatu matriks B diperoleh dari matriks A dengan cara mengalihkan salah satu baris atau kolom dengan suatu bilangan K, maka kalau kita misalkan cari matriks B sama dengan kalikan K dikali determinan A. Contoh, kalau kita punya matriks A-nya ini, maka determinannya 6. Jadi dikurangin BC ya, hasilnya 6. Kemudian kalau kita cari matriks B-nya itu, kita kalikan bilangan K dengan determinan A. Bilangan K-nya misal kita 2 dikali determinan A 6, 12. Benar tidak? AD juga dikurangin BC hasilnya 12 juga kan? Nah, ini maksudnya. Paham ya? Nah, sifat yang keempat yaitu jika suatu matriks B diperoleh dengan cara mengalihkan matriks A yang merupakan matriks persegi berordo n dengan suatu bilangan K, maka determinan B sama dengan K dikali N. N-nya itu berordo berapa? Dikali determinan A. Nah, kalau kita punya contoh, matriks A-nya itu elemennya ini, maka determinannya 6. Ada dikurangin BC ya, hasilnya 6. Kemudian kalau misalkan kita punya ini, matriks B-nya ini, disuruh dicari determinannya, maka kita lihat nih, elemen matriks B berapa kalinya matriks A. Kita dapatkan 2 kalinya matriks A. Coba kalian perhatikan, benar tidak? 2 kalinya matriks A, benar kan? Matriks B itu 2 kalinya matriks A. Nah, maka determinan B-nya 2 dipangkatkan N-nya berapa? Ordo berapa ininya? Ordo 2 dikalikan determinan A kali 6, jadinya 2 pangkat 24 dikali 2 pangkat 24 dikali 6, 24. Kemudian sifat yang kelima yaitu determinan dari
perkalian dua matriks sama dengan perkalian determinan masing-masing matriks. Determinan A, B sama dengan, yaitu kalau dijabarkan jadinya determinan A dikali determinan B. Contoh, kita punya matriks A-nya ini didapat matriks determinan A-nya 6, kemudian matriks B-nya dengan elemen ini didapat determinan B-nya yaitu 6 dikurangi 1, 5. Maka kalau misalkan kita determinan AB akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Sama dengan 6 dikali 5, 30. Sifat yang selanjutnya yaitu determinan suatu matriks persegi dengan determinan transpos matriksnya adalah sama. Jadi misalkan determinan A akan sama dengan determinan matriks A transposnya. Nah, kita lihat bahwa matriks A dengan elemen ini determinannya jadinya AD dikurangin BC ya, 6 dikurangin 2 sama dengan 4. Kemudian kalau misalkan kita transpos matriks A itu jadinya kan 3, 2, 1, 2, maka determinan A transposnya itu akan sama dengan determinan A. Coba aja tuh. 3 kali 2, 6 dikurangi 1 kali 2, 2. 4 juga kan determinan A transposnya. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat determinan yang ke-6. Di sini ada contoh soalnya. Diberikan matriks A dengan elemen ini dan matriks B elemennya ini, matriks C elemennya ini. Tentukan yang pertama ini determinan ABC, yang kedua determinan 5A, yang ketiga yaitu determinan 2B pangkat 3. Lalu determinan ABC kita cari satu-satu aja. Determinan A, determinan B, determinan C-nya. Determinan A didapat negatif 10 dikurangin negatif 12, hasilnya 2. Determinan A-nya 2. Kemudian determinan B didapat hasilnya yaitu negatif 3. Kemudian determinan C didapat hasilnya negatif 8. Jadi kalau misalkan ditanya yang A yaitu determinan ABC, tinggal kita kalikan. 2 dikali negatif 3 dikali negatif 6 hasilnya 48. Kemudian yang B yaitu determinan 5A. Berarti determinan 5A. Kita yang sifat yang jika determinan cari determinan B sama dengan berarti K pangkat N dikali determinan A. Jadi kalau ini 5 dikalikan matriks A-nya yaitu ordonya 2, jadi 5 pangkat 2 dikalikan determinan A. Jadi 5 pangkat 2, 25 dikali 2 hasilnya 50. Kalau ditanya determinan 2B pangkat 3, berarti 2 pangkat 2, kan ini B pangkat 3 dikalikan determinannya 3 kali. Determinan B-nya dikalikannya. Berarti 4, 2 pangkat 2, 4 dikalikan determinan B 3 kali. Hasilnya ini, negatif 108. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Mungkin nanti kalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas materinya, bisa kalian tanyakan melalui Google Classroom atau kita diskusikan melalui WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Bisa kalian tanyakan juga melalui personal chat Ibu.
Silakan boleh kalian chat Ibu, tanyakan apa yang belum kalian mengerti. Selanjutnya ini nanti ada tugasnya. Tugas yang pertama, kalian membuat resume materi yang tadi. Ditulis di buku catatan kalian, kemudian seperti biasa difotokan dan diserahkan melalui Google Classroom. Ibu tunggu resumannya ya. Dan yang kedua, tugas yang kedua yaitu kalian mengerjakan latihan soalnya ya. Latihan soal mengenai determinan tadi, materi tadi. Nanti Ibu share soalnya melalui Google Classroom masing-masing. Nanti kalian cek Google Classroom-nya untuk lihat soal-soal latihannya. Nah, untuk materi tadi sudah selesai, materi mengenai determinan matriks ordo 2x2 dan 3x3. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita belajar mengenai tinggal inverse matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Itu untuk materi selanjutnya. Kalian boleh buka bukunya, mulai dari sekarang baca-baca dulu supaya nanti ada gambaran mengenai materi selanjutnya, yaitu inverse matriks. Nah, untuk pertemuan sekarang dicukupkan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk Ibu juga. Ibu tutup. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran